Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Teman-teman, ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan membahas tentang kepribadian seorang muslim. Teman-teman, ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam diri seorang muslim itu telah Allah tanamkan kepribadian-kepribadian yang baik. Namun tidak semua orang mampu memunculkan kedaratan sifat-sifat ini. Maka daripada itu, mudah-mudahan dengan penjelasan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat sifat-sifat itu kepada diri kita, sehingganya di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari kita bisa berakhlak mahmudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Baik di dalam temanya kepribadian seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat keberanian di dalam diri kita. Dan Allah juga melarang kita untuk senantiasa jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Allah mengatakan wala tahinu, dan janganlah kamu mempunyai sifat lemah. Artinya kita harus senantiasa mempunyai sifat keberanian. Dan Allah mengatakan wala tahzan, jangan sampai kita bersedih hati. Artinya apa? Artinya Allah ingin memberikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka daripada itu, teman-teman ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita tanamkan sifat keberanian, sifat jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kiat-kiat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita ingin keberanian itu muncul dari diri kita dan kita mempunyai sifat senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya ibadahku dan minta tolongku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jangan sampai kita meminta pertolongan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran juga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada'an. Ketika ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di manakah aku? Fa inni qarib. Dan Allah juga mengatakan, in tansurullah yansurkum. Ketika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Maka daripada itu, jangan sampai kita itu mempunyai sifat lemah, kita sampai bersedih hati, padahal Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan kita. Syaratnya yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus senantiasa menjalankan ibadah dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita sudah beriman, kita menjalankan ibadah, menjauhi segala maksiat, kita harus wariskan hal-hal yang baik. Kita tanamkan kepada perilaku kita, kepada kaki kita, tangan kita untuk senantiasa berbuat baik. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, Allah sangat sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala
menyuruh kita untuk senantiasa sabar, agar senantiasa kita tenang kalbu kita dalam menjalankan setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kita harus sabar dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada kiat-kiat kita sehingganya kita mampu mempunyai sifat berani. Berani dalam apa? Berani dalam menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua, kita harus senantiasa mewariskan sifat-sifat baik, baik itu dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan ibadah, terutama ibadah pokok. Yang ketiga, kita bisa menanamkan sifat keberanian itu dengan senantiasa sabar atas perintah yang Allah berikan. Dan juga kita harus senantiasa bertakarub, dekat dengan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, materinya adalah tentang jujur. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Ketika kita mencoba untuk senantiasa berkata benar, maka Allah akan menjaga lisan kita dari perkataan bohong. Karena ketika orang itu berbohong, dia akan menutupi kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka daripada itu, orang yang senantiasa berbohong itu akan senantiasa berbuat keburukan. Maka teman-teman, ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama membuat sebuah kaidah untuk senantiasa bisa kita amalkan, yaitu berupa doa. Ulama kita mengajarkan doa, Allahumma harimni lazata maksiatika warzuqni lazata ta'atik. Ya Allah, haramkan atas aku perbuatan maksiat sebagaimana Engkau haramkan perbuatan maksiat itu kepada orang-orang yang Engkau cintai, termasuk para ulama, kiai, ustadz, dan habaib. Dan berikanlah aku kenikmatan dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kepadamu sebagaimana Engkau berikan kenikmatan ketaatan itu kepada para ulama, orang-orang yang Engkau cintai. Maka daripada itu, teman-teman sekalian, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tebar kebaikan, dan tentunya kita harus menjauhi maksiat. Mudah-mudahan Allah itu tenangkan hati kita, istiqomahkan kita dalam ketaatan. Ya Allah yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wala tu'atik. Baik, kesimpulannya adalah ketika kita ingin supaya kita berani, setelah itu kita tetap istiqomah dan bahkan melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai banyak dan maha banyak pengampunannya, kita harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mewariskan hal-hal baik ke dalam diri kita, dan juga kita harus sabar dalam ketaatan, agar senantiasa kita bisa bersifat berani, bersifat tidak putus asa, dan senantiasa jujur. Baik itu jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam niat. Intinya kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesimpulannya. Dan juga saya ingin merekomendasikan teman-teman ikhwan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan saya ada sebuah referensi yang bisa teman-teman ikhwan akhwat fillah baca supaya kita senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada buku yang berjudul La Tahzan, Jangan Bersedih, karya Ad-Duktur Aid Al-Qarni. Buku ini sangat laris di Timur Tengah. Di halaman 92 ada beberapa tema yang berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Dan ada juga jangan bersedih, ingat Allah selalu ada. Jangan bersedih dan putus asa dari rahmat Allah. Dan ada tema jangan bersedih karena gangguan orang lain, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat jahat kepada Anda. Yang menarik di sini di halaman 91 ada sebuah amalan yang bisa memberikan ketenangan kepada kita untuk senantiasa kita sabar dalam melaksanakan ibadah. Lafaz ini disebut dengan Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Ketika kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanallah bihamdik, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim,
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengan banyak-banyak istighfar. Namun ketika kita baca ini maka seluruh dosa kita, ketika kita bacanya dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dosa seperti buih di lautan itu akan Allah ampuni. Saidul istighfar ini ada termuat di dalam hadits Sahih Bukhari. Bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi nanti dicari saja di mana teman-teman ikhwan akhwat fillah ingin menghafalnya, cari saja apa itu Saidul Istighfar, rajanya istighfar. Mudah-mudahan buku ini bisa mengedukasi teman-teman akhwat fillah untuk senantiasa bertakarub dekat dengan Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin teman-teman atau juga ikhwan akhwat fillah bisa membelinya dengan sampul berwarna kuning. Judul bukunya La Tahzan, karya Dr. Aid Al-Qarni. Selanjutnya teman-teman juga bisa mendownload atau membeli bukunya, yaitu yang berjudul Al-Khulasah Al-Madad An-Nabawi. Di dalam buku kecil biru ini ya, di belakangnya ada background fotonya Maulana Al-Habib Umar bin Hafid, salah satu ulama terkemuka zaman sekarang, yang beliau itu hafal Quran dan hafal ribuan hadits beserta sanad, matan dan rawinya. Di dalam Khulasah Al-Madad An-Nabawi ini ada beberapa wirid yang bisa kita baca, baik itu ba'da subuh atau ba'da maghrib. Ada wirid latif, ada wirdus sakhron, wirid Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada zikir setelah sholat duhur, ada zikir setelah sholat asar, ada zikir sebelum sholat maghrib, ada ratib al-atas, ada ratib al-haddad, zikir setelah sholat isya, zikir malam Jumat dan harinya, dan begitu banyak amalan yang bisa teman-teman ikhwan akhwat fillah amalkan di sini. Insya Allah sanadnya muttasil, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa mengedukasi teman-teman ikhwan akhwat fillah untuk senantiasa punya sifat berani dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kita tetap senantiasa optimis, semangat, tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah, dan senantiasa berkata jujur. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa la tu'atik. Ya Allah, Allahumma harimna lazata ma'siyatika warzuqni lazata tu'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.